Tahan. Tahu. Jangan tiga. Ayo, cepat. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik ya. Selamat berpuasa buat kalian yang sedang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata, salah-salah muka. Jadi gue sekarang lagi ada di Westwood Village. Akan sambil ngajak kalian jalan-jalan, tapi juga menjawab pertanyaan kalian. Secara kemarin gue taruh Q&A. Kita mencoba melakukan ini sebulan sekali. Kalau kalian baru di sini, selamat datang. Oke, nama gue Yafi Virus. Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LC. Let's go. Kita jawab pertanyaan pertama dari Faza Fauzan 7163. Dia bilang, "Bang, kalau misalnya ada rencana pulang ke Indonesia, kota mana aja yang ingin Abang kunjungi?" Tentunya Jakarta, ya kan? Tangsel, ya nggak? Terus Bali, Bandung, Jogja. Kalau ada waktu lebih, gue pengen juga ke Surabaya, gue pengen juga ke Padang. Jadi langsung aja sambil gua ngajak kalian jalan-jalan dan juga menunjukkan apa sih di Westwood Village ini ada apa aja, maksudnya toko-tokonya, restorannya, anak-anak UCL itu pada kemana aja kalau di sekitar sini. Tapi juga kita akan menjawab pertanyaan. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah naruh pertanyaannya. Langsung aja kita jawab pertanyaan pertama. Oke, kita sekarang ada di Jalan Westwood persisnya nih. Ini jalan Westwoodnya banget. Terus di sekitar sini banyak restoran, toko-toko. Kayak di seberang sana ada Urban Outfitters. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Najminur Fauzi. Lebaran tahun ini ada rencana mudik ke Indo? Sayang sekali belum. Karena belum clear juga kedepannya gimana dari sisi surat-surat. Ya doakan saja biar semoga lancar. Hopefully tahun ini bisa pulang, kalau enggak ya Lebaran tahun depan kali ya. By the way, cuacanya cerah banget ya guys. Kemarin sempat hujan, sempat mendung, sekarang sudah kembali menjadi Los Angeles yang kita senangi, yang kita gemari. Gitu deh pokoknya. Langit yang biru tanpa awan-awan. Gokil ya. Ini ada beberapa restoran yang dulu rame dan ada salon juga, tapi kok banyak yang tutup ya. Ini even Boba Time itu kan franchise yang lumayan gede, tutup juga cuy. Nah, banyak yang tutup, mahal banget kali bayar sewanya ya. Ini Boba Time tutup lah dong. Kosong guys. Boba Time walaupun B aja tapi tutup. Terus ini dulu tempat pizza plus donat, tutup juga. Wah, tutup mulu nih. Aku ke Amerika. Namanya jelas banget nih ya. Dia nanya, "Bang Yaf, keuntungan dan kekurangan kalau kita mengajukan asilum apa aja ya?" Keuntungannya, lo dalam waktu 6 bulan itu bisa langsung dapat surat-surat kerja, langsung dapat social security, which is untuk bayar pajak. Jadi proses untuk lo bisa kerja secara legal itu lebih cepat. Tapi kerugiannya adalah ketidakjelasan atau berapa lamanya nunggu kasus lo itu. Jadi sambil lo nunggu, lo diberikan memang izin kerja untuk bisa ya mencari duit secara legal di sini. Tetapi bukan berarti kasus lo itu akan diterima, akan di-approve oleh hakim. Karena kita juga nggak tahu kasus lo ngajuin asilum itu berdasarkan apa. Dan satu lagi adalah ketika udah di-approve, let's say udah dapat green card. Tapi karena green cardnya itu under asilum, lo itu nggak boleh main ke Indonesia atau di daerah sekitarnya, which is salah satu kekurangan terbesar yang menurut gue lo dapetin kalau lo lewat asilum jalurnya. Semoga menjawab ya. Jadi dipikir 2 kali aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Wendy Presilia 1886. Bang Yafi sekarang masih ikut kewarganegaraan Indonesia apa udah pindah jadi warga negara Amerika Serikat? Sebelum gue menjawab, gue mau ngasih lihat. Ini ada bioskop depan-depanan
sama-sama bioskop tahun lama yang isi cuma satu teater doang. Ini satu, terus satu lagi ini terkenal juga, sering banyak premier di sini juga. Oke, tapi untuk menjawab, gue tentunya masih WNI. Oke, makanya gue masih bisa ikut pemilu pada tahun ini yang kemarin gitu kan. Kalau WNA kan nggak bisa ikutan. Dan gue itu masih megang paspor Indonesia, jadi aman. Terus ini ada, kayak sempat gue tunjukin di sebelumnya, namanya Didiris, es krim sandwich gitu. Kalau buat buka puasa enak banget nih. Es krim sandwich yang kalau sore atau kalau lagi musim panas itu rame banget cuy. Ini apa nih? Hibachi Papi. Hibachi, jarang banget hibachi di LA. Ini kita sekarang di persimpangan utamanya UCLA nih. Kalau ke sana itu kampusnya, kalau ke sini lanjut ke Westwood Village. Jadi kita bakal lanjut ke sini kita. Sambil menjawab pertanyaan selanjutnya dari ini underscore baik bener. 369 underscore lagi. Bang Yapi, sereceh apa Jokso sebagai keturunan Betawi yang udah lama di US? Spill jokes favorite. Oke. Receh ya. Mungkin nggak lucu. Kalau nggak lucu jangan benci gue ya. Oke, jadi jokesnya itu gini, katanya orang Betawi itu hebat bro. Terus gue tanya, kenapa? Kalau di Jawa ketoprak itu ditonton, di Jakarta ketoprak dimakan cuy. Gani. Katanya gitu, receh ya? Receh itu jokes lama cuy. Mohon maaf ya kalau nggak lucu. By the way, gue mau stop bentar, mau ngasih lihat doang sama kalian. Kalau mampir ke Amerika jangan lupa makan ke Insomnia Cookies. Ini cookiesnya enak, teksturnya mantep banget. Sayangnya kita nggak bisa beli sekarang. Puasa sob. Yuk lanjut. Nah di sini juga di Westwood itu ada halte bus di mana-mana yang menyambungkan mahasiswa atau pekerja-pekerjanya yang nggak punya mobil ke daerah sekitar. Nih kalau misalnya di sini kalian udah lihat ada banyak banget nih sign-nya. Tuh ada bis yang menuju ke Culver City. Terus di metro sana ada 1, 2, 3, 4, 5 bis. Terus ini juga Blick Blue Bus yang menyambungkan ke Santa Monica. Jadi kalau misalnya sekolah di sini nggak punya mobil pun tuh sebenarnya aman-aman aja sih kok daerah UCLA. Gue tahu nih si Cesar David mungkin pertanyaannya bercanda. Cuman dia nanya, kalau ngemis di LA pendapatannya berapa ya? Kalau cocok dia langsung OTW. Jadi gini, gue mau jawab actually lumayan serius karena waktu gue pernah kerja di salah satu supermarket, di depannya itu ada persimpangan yang besar di mana ada beberapa pengemis yang suka mantengin di situ dan seringkali mereka masuk ke dalam supermarket tempat gue kerja untuk beli minum, beli apa segala macam. Suatu ketika si orang ini, bapak-bapak bule ini nggak ada setelah 3 bulan, 2 bulan atau at least sebulan. Dia missing, nggak datang-datang. Gue kangen dong ceritanya. Terus dia datang lagi. Terus dia sampai nanya, apa kabar lo, gila segala macem. Gue pun bertanya hal yang sama, lo kemana aja kok hilang? Gue kira mokat lo. Terus dia bilang apa? Oh iya bos, gue abis liburan. Hah? Gimana maksudnya liburan? Iya, gue liburan ke Meksiko kemarin sekitar 2-3 minggu. Dari situ tentunya gue bertanya dong, sorry maaf nih. Kan lo cuma ngemis doang, kok lo bisa sampai liburan? Gue aja kagak bisa liburan ini. Gimana ceritanya? Nah dari situ dia cerita, ternyata sehari dia ngemis itu dan kebetulan di daerah Beverly Hills. Dia bisa dapat duit sekitar 200 sampai 250 dan even kadang-kadang kalau lagi untung itu bisa sampai $300 seharinya cuy. Terus gue matematikin $300, let's say deh jelek-jeleknya $100. Itu duit cash nggak kena pajak. 5 hari deh dalam seminggu. Berarti 100 kali 25, 2.500 nggak kena pajak. Blas. Kalau dapat 200, kali aja no. Lo kali 30 aja, udah 5.000 kali. Jadi make sense, tapi ya lo harus ngemis di pinggir jalan. Cuman itu salah satu hal yang gue kayak, wow. I'm in the wrong business. Terus selain restoran-restoran juga di sini ada namanya Target, which is kayak department store yang menjual segalanya dari mulai groceries, pakaian dan segala macamnya. Terus di balik itu juga ada supermarket yang namanya Ralph's. Terus di ujung depan sini ada yang namanya Trader Joe's, which is juga tapi mereka lebih specialty, lebih sehat-sehat
dan nggak terlalu mahal. Yang mahal itu adalah apartemen yang ada di atasnya ini, yang kalian sedang lihat. Itu mahal banget cuy. Kita lanjut ke pertanyaan yang next. Ada apa nih yang next? Revan Syaduta 2766. Bang, kabar Yudi gimana? Alhamdulillah baik. Dia sekarang udah di luar kota, sedang bekerja, hidupnya sudah kembali normal. Yang penting sehat walafiat. Temen gue itu sih yang gue pentingin. Kalau sisa-sisanya lo nanyain gue nggak terlalu tahu. Karena itu hal pribadi sejujurnya ya. Nggak mau tahu juga, yang penting teman kita sehat. That is it. Udah cukup buat gue. Wah, tempat kopi seru juga nih kayaknya. Ministry of Coffee. Ada kursi-kursi di sini, duduk di luar tuh enak banget ya. Tuh. Wah, kalau di Amerika, di LA lebih tepatnya, sorry. Cuaca begini terus, ini hitungannya sebenarnya dingin guys. Gue nggak tahu anginnya kedengeran atau enggak sama kalian. Cuman angin juga, tapi ada matahari, jadi wah cakep lah. Oh, di sini ada Jersey Mike's juga. Oke. Banyak tempat duduk di luar, cakep. Di sini ada Pinches Tacos, which is sekitar makanan Meksiko. Terus di sekitar sini guys disediakan nih juga nih penyewaan sepeda dari Metro, which is departemen transportasinya juga. Dan tadi gue udah sempat baca-baca dan nggak mahal sama sekali. Tuh buat sebulan lo bayar $17 dan 30 menit pertama itu gratis. Terus ini kalau setahun $150. Jadi lo bisa pakai ini kemana aja dan selama perjalanan kalian di bawah 30 detik itu nggak ada biaya tambahan. Oke, lanjut kita jalan. Ini adalah salah satu restoran yang lumayan terkenal nih, Boiling Crab. Kalau misalnya kalian suka seafood, nah ini yang model makanannya tuh di meja ditaruh gitu aja pakai alas, terus kalian dikasih rompi biar nggak berantakan, terus makan dah seafood. Anjay. Ini ada pertanyaan dari Shandy Harahap 7580. Apa emang benar di Amerika asalkan mau kerja apa saja bisa bertahan hidup dan bisa berkarir juga walaupun dari bawah? Menurut gue di mana aja itu semua bisa. Cuman kalau di sini itu lebih kerasa. Karena kalau lo benar-benar bisa nggak banyak cekcok, lo benar-benar mau kerja, put your head down dan kerja keras, hasilnya itu lebih kelihatan. Lo lebih bisa beli mobil lebih cepat, lo bisa punya tempat tinggal, lo bisa punya apapun yang kalian inginkan selama lo mau kerja keras. Lebih kelihatan deh hasilnya gitu. Ini Warawiri_online nanya peralatan konten yang paling simple Bang Yafi pernah pakai apa ya? Coba spill dong. Gue sekarang ini pakai GoPro 12, terus pakai mic wireless, kadang pakai kadang enggak. Kalau paling simple sih ya itu ya. Sama dulu itu gue pernah pakai DJI Action Cam yang keberapa ya? Yang ketiga, kedua, lupa deh pokoknya. Pokoknya fotonya ada di sini. Terus tuh, lihat nggak? No. Pakai GoPro gini aja. Karena kalau jalan-jalan pakai kamera gue yang satu lagi, which is Sony A7 IV, itu rada berat bos. Walaupun gambarnya bagus banget ya. Tapi itu lebih untuk kalau ngonten muter-muter rumah, bedah-bedah rumah, ngonten podcast, gitu. Ini sekarang gue lagi ada di Jalan Broxton kalau gue nggak salah, yang isinya banyak makanan Asia juga. Dan ada beberapa teater. Terus kalau kalian ever wanna come here, ada salah satu kunci yang nggak banyak orang tahu, dimana untuk parkir yang gampang. Karena kalau parkir di jalanan itu kayak gini, ya bisa kalau nemu, tapi harus bayar. Sedangkan kalau kalian parkir di parkiran pemerintah, parkir lokal, yang memang ada tulisannya P tanda panah, itu parkirnya gratis 2 jam pertama. Oke, kayak gini-gini nih, nggak ketutup kan, nggak kelihatan. Ini parkir di sini 2 jam gratis guys. Oke, dan tebak gue parkir di mana? Iya betul sekali, parkirnya di sini cuy. Oke, jadi ini pun kalau misalnya kalian bukan student UCLA, masih tetap apa ya, enak untuk dibuat jalan-jalan pagi, siang, sore, even malam. Karena tidak seperti USC yang daerahnya tidak terlalu aman.
Ini daerahnya aman untuk diajak jalan buat keluarga, lo perempuan sendiri, segala macamnya masih amski lah pokoknya. Holy Ken 8 nanya, apa yang bakal lo lakuin bang nanti di Indonesia? Apa yang bakal gue lakuin di Indonesia ya? Tentunya makan. Makan di pinggir jalan, gak mau makan di restoran banget, kecuali itu restoran punya teman gue. Nongkrong-nongkrong, ketemu teman-teman lama, teman-teman baru, tim tahan banting, penonton semua maksudnya ya. Dan tentunya kayak rediscover lah, menemukan Indonesia lagi. Walaupun dulu pernah, tapi sekarang dewasa dengan perspektif yang baru, itu gue pengen banget jalan-jalan ke daerah-daerah yang bersejarah, daerah-daerah yang memang mempunyai arti tersendiri, yang membuat Indonesia menjadi Indonesia. Karena menurut gue, suatu negara itu, atau apapun itu, masa lampaunya itu punya andil tersendiri terhadap kenapa negara bisa jadi seperti ini, kenapa seseorang bisa menjadi seperti itu, kenapa orang-orang daerah sini, daerah situ bisa menjadi seperti itu, dalam artian karakteristik. Jadi menurut gue itu sangat menarik. Jadi hal-hal itulah yang ingin gue lakukan. Lanjut kita. Ucup Mber 8572, dia nanya pertama kali datang ke Amerika sendiri atau bareng sama adek lo bang? Ceritain dong. Itu udah pernah gue ceritain sebelumnya. Jadi pertama welcome ya, berarti penonton baru nih. Linknya akan gue taruh di deskripsi untuk jawaban lo. Itu basically gue datangnya sama keluarga. Cuman cerita lebih dalamnya ada di konten yang pernah gue ceritain di sebelum-sebelumnya. Oke, jadi lo tonton aja konten yang itu. Hampir tabrakan cuy. Bisa tuh puter balik di lampu merah tuh gimana ya lagi. Nih zaman kuliah gue paling sering kalau ke daerah UCL itu makan di sini guys. Fat Cells. Ini nih terkenal dan dia sekarang ada tempat duduk di luarnya jadi bisa rame banget, tapi benar-benar sandwichnya di sini Philly cheesesteak segala macem. Paling enak. Ini kalau udah malam tuh ramenya rame banget guys. Sebelahnya ini ada tempat baru, gue belum pernah sih. Hangry Moons. Oke. Terus ini antrian yang kalian lihat ini itu antrian untuk ke In and Out drive-thru. Drive-thru-nya ada di belakang, In and Out-nya ada di depan, ntar kita lewat. Nah ini gue langsung masuk In and Out-nya, soalnya tadi gue kebelet sipip. Nah, In and Out-nya gini gila, tapi kalau misalnya lagi puasa terus harus mampir ke restoran tuh, gitu. Lebih berpahala kali. Ya itulah In and Out-nya di belakang kita. Nah, mana sih? Nggak kelihatan ya? In and Out-nya. Oke, ini ada pertanyaan yang selanjutnya tuh lumayan panjang ya. Tapi harusnya konten ini sendiri itu udah bisa menjawab. Soalnya dia basically nanya lebih enak lingkungan UCLA atau USC. Nah ini sekarang kita lagi di lingkungannya UCLA. Gue belum pernah buat konten di lingkungannya USC. Kemarin cuma di USC Village doang bareng sama Visa. Tapi itu ya udah sekitar segitu doang. Sisanya beda banget suasananya dari yang kita tunjukkan kemarin. Sedangkan UCLA ini kalian udah muter-muter udah bisa lihat sendiri lingkungannya seperti itu. Jadi buat Kevin Hernandez semoga membantu ya. Bisa lihat suasananya persisnya di sini itu seperti apa. Wah, dan gue mau nunjukin juga sama kalian nih. Di atas itu ada tulisannya City of Santa Clarita Bus. Nih, gue taruh di map seberapa jauhnya Santa Clarita. Jadi ada bener bus yang bawa kalian langsung ke sana, tinggal duduk doang di sini. Gokil. Terus kalau kalian dari tadi lihat banyak bis-bis biru, ini nih Big Blue Bus, which is bis yang membawa kalian ke daerah Santa Monica. Jadi kalau dari sisi transportasi enak banget, walaupun kalian tinggalnya tidak di daerah sini. Ini ada nih, dia nanya Mochilo Love Basket. Bang, bahas community college dong. Yuk kita bahas lah community college. Kalau community college itu, kalau kalian mau ngambil sertifikat atau kelas-kelas yang 1, 2 doang, yang masih kekurangan itu bisa. Gue dulu ngambil community college the first 3 years. Dan di situ kalau kalian nggak lanjut untuk universitas, untuk mendapatkan S1, kalian lulus dari community college doang, itu degree-nya adalah AA atau setara dengan D3. Tapi banyak sekali orang-orang Amerika atau even international student yang pengen save money 2 tahun pertamanya
itu di community college, terus transfer ke universitas untuk menyelesaikan 2 tahun terakhir. Itu bisa dan sama aja dan bisa dibilang jauh lebih murah dibanding lo langsung 4 tahun di USC, 4 tahun di UCLA, di universitas sendiri. Jadi itu adalah salah satu alternatifnya gitu. Kalau gue sendiri dulu itu sempat sekolah di Santa Monica College. Nah di LA setahu gue itu ada banyak community college atau bahasa lainnya adalah junior college. Ada Santa Monica College, ada West LA College, Los Angeles Community College, Pasadena City College. Pokoknya di daerah LA banyak banget dan itu sering kali menjadi alternatif. Jadi itu bisa dipikirkan juga kalau kalian mau S1 di sini, tapi budgetnya rada sedikit mepet, coba cari tahu tentang program community college itu sendiri. Oke, itu penjelasan singkatnya. Lanjut coy. Dulu anak-anak Indonesia sering banget nih mampir ke sini, namanya Habibi Cafe, Habibi. Gua nggak tahu nih masih buka apa enggak. Terakhir lewat sih kayaknya udah nggak buka. Bener tutup, lihat tuh. Guys, ditutup nih. Tuh. Ya, ditutup. Ini dulu tempat shisha. Dan boleh ngerokok juga kalau zaman dulu. Jadi di luar tuh lu bisa sambil nge-shisha, bisa sambil ngerokok. Unexpected 1881. Bang, satu yang jadi pertanyaan gue kan di sana banyak barang branded yang dijual di pinggir jalan. Dan harganya juga murah parah. Jadi pertanyaannya itu, barang-barang ori apa KW, Bang? Kalau ori kok bisa dijual di pinggir jalan dan murah begitu? Tolong bantu jelasin, Bang. Jadi gini, setahu gue bukan expertnya. Kalau yang dijual di pinggir jalan, itu pasti KW banget dan kelihatan banget KW-nya. Kalaupun ada yang ori, itu nggak di pinggir jalan. Melainkan di thrift shopping. Jadi kayak flea market, barang-barang bekas, lebih kayak used. Kalau barang ori nggak mungkin bisa ditaruh di pinggir jalan gitu aja, kecuali itu barang, like I said, barang bekas atau barang curian. Nah, dan kalau barang curian, Arif Munandar 6195, Bang, di Amerika pernah kena rasis nggak? Jika pernah, bentuk rasisnya seperti apa? Rasis serius sih enggak ya. Maksudnya gimana? Gue pernah cekcok sedikit sama homeless atau gembel di sini yang bilang, balik lu ke negara lu, Asia apa ini. Itu gue nggak anggap sebagai tindakan rasis yang serius. Karena satu itu dari gembel dan mungkin dia mabok ngomongnya asal-asalan, gue nggak ngerti juga. Jadi gue balasnya cuman, at least gue imigran, gue punya kerjaan di sini, nggak kayak lo orang asli jadi gembel. Gue balasnya kayak gitu. Tapi itu juga cekcoknya terjadi karena gue lagi latihan bola sama murid-murid gue, anak-anak kecil, terus dia ngelewatin gitu aja tanpa permisi, tanpa apa, udah bau segala macam. Jadi gue marah, gue suruh, gue geser, gue usir, akhirnya cekcok di situ. Cuman alhamdulillahnya cara gue di kota gede, pengalaman rasis yang gue lewati itu bukan dari mulut, bukan lisan. Mungkin kayak ada beberapa orang bule, ibu-ibu atau cewek, malam-malam gue lagi jalan, terus mereka di depan gue, terus tiba-tiba mereka minggir atau mereka pindah ke sisi jalan satunya, itu pernah. Dan itu tentunya ya mungkin ada hubungannya sama ras, tapi itu nggak pernah gue hiraukan sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Revan Syaduta 2766. Dia nanya, Bang, kalau buka usaha makanan harus ada izin Menteri Kesehatan. Terus pedagangan makanan yang ada di pinggir jalan itu harus ada izin juga. Yes, jawabannya adalah yes. Lo kalau mau kerja di restoran aja, seharusnya secara legal itu lo mempunyai certification of food handling, which is sertifikat di mana kalian harus tahu tuh cara ngehandle makanan. Temperaturnya kalau sayur, kalau daging harus seperti apa, air harusnya gimana, detail-detailnya itu demi mencegah racun makanan atau ya intinya demi kesehatan. Kalau yang di pinggir jalan itu setahu gua udah boleh tanpa permit, dan kayaknya pasti ada aja yang nggak punya permit, tapi sebagian besar kalau emang kalian di daerah-daerah turis, daerah-daerah yang rame, itu kalian harusnya sudah mempunyai perizinan sendiri yang setahu gua itu nggak susah didapatkan gitu. Karena salah satu tentang LA adalah lo harus punya ya permit lah tentunya ya, karena si kota LA juga mau buat duit, jadi mereka mewajibkan kalian untuk punya hal-hal tersebut. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Yans Imran. Dia nanya, Bang, lu pernah ada pengalaman horor nggak selama di sana?
Pernah, dan itu sebagian besar kejadiannya di konsulat Indonesia. Zaman dulu gue pernah melatih paskibra, jadi dan lumayan aktif juga, dan gue pernah ikut tarian saman juga, by the way, percaya nggak lo? Anyway, jadi gue banyak menghabiskan waktu gue di konsulat, dan di sana ada ruang seninya dan segala macam bersama reok dan segala macamnya, gamelan, dan banyak banget di sana pengalaman seremnya yang dimana gue pernah digedor-gedor dari pintu yang menuju ke basement yang jarang banget dipakai basementnya. Gue kayak bingungnya tuh, hantu Indo bisa nyampe sini juga bro, gitu loh. Jadi horornya di situ sih. Kalau di luar-luar, alhamdulillah so far belum pernah. LA Sound, dia nanya hal-hal yang aneh dilakukan di sana apa bang? Di rumah pakai sepatu, di rumah pakai baju luar, masuk ke kamar tempat tidur pakai baju luar, itu gue nggak ngerti lagi sih. Terus bisa langsung abis kelas gitu atau abis kerja bisa langsung ke kasur, langsung tiduran, tuh gue nggak bisa banget. Itu menurut gue teraneh banget. Aditri nanya nih, konten apa yang paling berkesan? Konten waktu gue buat sama Mike, which is homeless yang gue temuin di downtown, yang akhirnya kita duduk dan cerita tentang pengalaman hidup dia yang dulunya narkoba dan pernah dipenjara sekitar 52 tahun. Itu menurut gue sangat berkesan, dan gue pengen banget cari si Mike itu lagi dan pengen tahu dia ada di mana dan gimana kabarnya sekarang. Karena dia bilang dia udah kapok, dia ingin membenarkan hidupnya dia, ya pengen menjadi contoh lah bahwa semua orang tuh bisa memperbaiki dirinya. Walaupun di penjara 50 tahun, setengah abad, lo bayangin. Itu jadi paling berkesan.